Hai guys, kembali lagi bersama saya di WM Info. Kali ini kita akan bahas tentang 9 asal-usul hantu di Indonesia Part 2. Sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya klik like, comment, and subscribe. Satu, Tuyul. Tuyul dalam mitologi Pulau Jawa dan sekitarnya adalah makhluk halus berwujud orang kerdil atau anak kecil dengan kepala gundul yang dipercaya dapat mencuri uang untuk tuannya. Mitos mengenai setan gundul pencuri uang sudah ada sejak tahun 1890-an. Namun, istilah tuyul baru muncul sekitar tahun 1929 setelah krisis ekonomi depresi besar. Tuyul merupakan mitos yang banyak dipelajari oleh sejarawan karena masih dipercaya oleh masyarakat modern sampai sekarang. Sejarawan berpendapat bahwa awalnya tuyul muncul akibat kesenjangan sosial antara kalangan masyarakat yang agraris dengan tuan tanah dan pedagang. Dan bantuan makhluk halus dianggap sebagai cara paling mudah untuk menjelaskan segala urusan perniagaan yang semakin rumit bagi rakyat di pedesaan yang masih tradisional. Dua, Jai Langkung. Jai Langkung adalah sebuah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supernatural. Permainan ini bersifat supernatural. Umumnya dilakukan sebagai ritual untuk memanggil entitas supernatural. Media yang digunakan untuk menampung makhluk halus atau entitas supernatural yang dipanggil dalam permainan Jai Langkung adalah sebuah gayung air yang umumnya terbuat dari tempurung kelapa yang didandani pakaian dan bergagang batang kayu. Tiga, Kepala Buntung. Kepala Buntung adalah sosok urban legend yang terkenal di kalangan masyarakat daerah Juruk Purut, Jakarta. Sosok hantu yang tampak menenteng kepalanya sendiri ini konon kerap ditemui di pemakaman umum Juruk Purut. Cerita misteri ini bahkan sudah menjadi kasakusuk di kalangan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Menurut mitos, siapapun yang ingin melihat hantu tanpa kepala ini harus datang dalam jumlah ganjil pada malam Jumat di pemakaman Juruk Purut. Empat, Suster Ngesot. Hantu Suster Ngesot dipercayai oleh masyarakat sebab adanya cerita atau sejarahnya. Pertama, ceritanya di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sebab di tempat itu ada seorang suster yang meninggal secara tidak wajar. Di suatu malam, ada seorang suster yang melaksanakan tugasnya menjaga seorang pasien. Keadaan malam itu sangat sepi dan hening. Tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya seorang dokter jaga. Ketika suster itu hendak ke ruang laboratorium, dihalangi oleh dokter jaga itu. Kemudian diperkosa dan dibunuh dengan sadis dan brutal. Kakinya dimutilasi dan dikuburkan di ruangan laboratorium itu. Lima, Banaspati. Banaspati adalah sebutan bagi hantu atau roh jahat dengan ilmu hitam tingkat tinggi yang memiliki wujud seperti api dan berelemen utama api. Sosoknya bisa mengambil bentuk bola api atau pusaran api. Hantu ini biasanya terbang rendah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan mengambil rupa. Dikabarkan, Banaspati akan membakar manusia yang mengusiknya. Roh jahat ini sering ditemukan di daerah Pulau Jawa dan Kalimantan, Indonesia.
Jenglot. Jenglot adalah figur hominoid yang berukuran kecil sekitar 10-17 cm, berkulit gelap dengan tekstur kasar seperti mumi, berwajah seperti tengkorak dan bertaring mencuat, serta memiliki rambut dan kuku yang panjang. Jenglot ditemukan di beberapa wilayah di Nusantara, misalnya Jawa, Kalimantan, dan Bali. Jenglot dipercaya memiliki kekuatan mistis dan memakan darah manusia. Masyarakat Indonesia meyakini jenglot sebagai makhluk yang memiliki kekuatan mistik dan dapat mengundang bahaya. Tujuh, kuntilanak merah. Konon, melalui cerita yang beredar di masyarakat, kuntilanak merah adalah sesosok hantu wanita yang dahulunya adalah seseorang yang dikuburkan dalam keadaan sedang hamil. Ceritanya, dahulu ada sesosok wanita yang menjalin kasih dengan seorang laki-laki. Dalam hubungannya, ia memintanya untuk melakukan hubungan suami istri dengan alasan agar si wanita dapat membuktikan cintanya. Tentu saja, wanita ini menolak ajakan kekasihnya karena mereka belum terikat pernikahan. Tetapi, sang lelaki menjadi murka dengan penolakan itu dan mengancam akan membahayakan hidup wanita ini beserta keluarganya jika ia tidak memenuhi permintaannya. Takut akan hal itu, wanita ini pun tanpa terpaksa memenuhi keinginan kekasihnya dan selang beberapa waktu, akhirnya wanita ini hamil dan meminta pertanggungjawaban kekasihnya. Namun, sayangnya sang kekasih menolak untuk bertanggung jawab dan malah menganiaya sang wanita yang sedang dalam keadaan hamil, kemudian membunuhnya hingga darah mengalir hampir di seluruh tubuhnya. Delapan, memedi. Pada periode pertengahan 1980-an, ada sebuah kisah horor yang berkembang di masyarakat yang ada di kawasan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Konon, beredar cerita tentang sesosok makhluk halus dengan penampakan yang sangat mengerikan. Makhluk ini kerap muncul pada waktu maghrib dan mengincar anak-anak sebagai korbannya. Sembilan, hantu muka rata. Hantu muka rata dipercaya merupakan sosok makhluk penjelmaan dari makhluk goib. Namun dipercaya ia adalah seseorang manusia yang meninggal dengan sadis, baik karena dibunuh atau kecelakaan. Oleh karena itu, arwahnya menjadi penasaran lalu bergentayangan. Hantu ini sering menampakkan wujudnya kepada manusia dengan tujuan untuk menakut-nakuti manusia. Banyak masyarakat yang mengatakan jika hantu ini sering menampakkan diri kepada pedagang keliling saat malam hari, seperti tukang sate, bakso, maupun tukang gorengan. Itulah tadi asal-usul 9 hantu yang ada di Indonesia part 2. Terima kasih telah menonton video di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.